Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Nol sukses autopilot seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas berbicara kepada uang. Apa jawabannya tentang keuangan? Apakah Anda menyukai uang? Apakah uang juga menyukai Anda? Apa yang sering Anda katakan kepada diri sendiri tentang uang? Apakah Anda mendapati diri Anda selalu mengatakan hal yang sama tentang uang seperti yang dilakukan oleh orang tua Anda? Mungkin kalimat, tidak pernah cukup uang, saya berharap memiliki lebih banyak uang, saya sudah bekerja sangat keras tapi tidak mendapatkan cukup uang. Uang bisa datang dalam berbagai bentuk, tetapi uang itu hanyalah salah satu bentuk objek dan kita bisa memproyeksikan begitu banyak perasaan ke dalam uang. Oleh karenanya kadang uang dijadikan kambing hitam, sasaran dendam dan kecemburuan, dan selalu disalahkan atas semua kesalahan umat manusia. Bukan uangnya yang menjadi masalah. Kita, manusia, atau orang-orang adalah masalahnya. Bagi sebagian orang, uang berarti keamanan. Bagi yang lainnya, mungkin uang bisa jadi sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuatnya susah tidur. Bagi orang yang lain lagi, itu adalah simbol dari kebebasan, atau itu mewakili kendali yang diberikan atas mereka oleh bos tempat mereka bekerja atau orang tua atau keluarga. Dengan memeriksa perasaan apapun yang Anda proyeksikan kepada uang selama ini, Anda bisa mengenali beban emosi Anda sendiri. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan bisa melihatnya secara jelas uang apa adanya. Ini bisa berarti Anda menggali akan lebih dalam dan mencari tahu apa keyakinan Anda tentang uang. Memahami bagaimana Anda selama ini hidup dengan keyakinan ini, dan akhirnya menemukan apa arti uang bagi Anda. Fungsi uang. Kebingungan tentang apa itu uang dan apa arti uang seringkali ada hubungannya dengan sebuah perasaan. Mungkin kita merasa dimanfaatkan atau terbuang, atau merasa hidup ini tidak adil, merasa tidak berharga dan diremeh. Kita mungkin merasa bahwa orang lain memiliki lebih banyak dari yang kita miliki. Ada emosi yang terlibat terkait uang. Terlepas dari emosi atau keyakinan Anda tentang uang, sebenarnya uang melayani fungsi sebagai berikut. Fungsi pertukaran. Menggunakan uang untuk ditukar dengan sesuatu. Menggunakan uang untuk ditukar dengan sesuatu. Bisa ditukar berupa makanan, pakaian, untuk biaya perumahan, dan lain-lain. Fungsi pertukaran ini seperti memberi kekuatan pada uang, karena begitu kita mendapatkan uang, kita merasa seperti bisa menukarnya dengan apa saja. Ini hampir merupakan proses otomatis atau keinginan bawaan manusia. Karena pada dasarnya kita membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Kita membutuhkan sarana untuk memperoleh hal-hal itu semua melalui uang. Tetapi ketika kita tidak punya cukup uang untuk semua itu, kita mulai panik. Kita merasa hidup kita atau kehidupan keluarga kita tidak aman. Dan oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, menghasilkan dan mengeluarkan uang, menjadi semacam tekanan atau stres. Fungsi simpanan. Alasan lain orang ingin mempertahankan atau menyimpan uang adalah karena mereka ingin mempertahankan nilainya. Walaupun kita tahu nilai uang itu akan berkurang seiring inflasi,
Tapi ini semacam melestarikan nilai pekerjaan dan usaha mereka. Maka mereka harus menyimpan dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Kita tentu tidak ingin jerih payah kita sia-sia. Kita ingin mempertahankan nilainya. Kita ingin melihat uang itu ada di bank setelah bekerja keras selama sekian lama. Kita ingin uang itu bertambah setelah bertahun-tahun bekerja keras. Dengan kata lain, kita ingin memiliki sesuatu untuk ditunjukkan sebagai hasil dari upaya kita. Tetapi kita bekerja bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan ternyata tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan. Kita kemudian menjadi sedih dan tertekan dan merasa hidup kita kekurangan, karena kita menilai hidup seseorang diukur dari kekayaan bersihnya. Fungsi pertumbuhan. Jika Anda menyetor uang, itu akan menghasilkan bunga. Jadi jika Anda memiliki uang yang diinvestasikan dalam sesuatu, maka ia tumbuh seperti makhluk hidup. Orang yang memiliki lebih banyak uang akan mendapatkan lebih banyak uang. Contohnya, karena investasi dan uangnya digulung terus-menerus, inilah sebabnya mengapa orang kaya semakin kaya. Kadang mungkin kita bingung dengan konsep ini. Kerja keras dan usaha tidak selalu ada hubungannya dengan kesuksesan seseorang. Ini juga berlaku umum. Jika kita tidak punya uang tersisa untuk diinvestasikan pada setiap akhir bulan, atau setelah membayar tagihan-tagihan kita, bagaimana kita bisa menghasilkan cukup uang untuk mengumpulkan kekayaan? Berbicara kepada uang. Untuk apa berbicara kepada uang? Tujuan berbicara kepada uang adalah untuk mengetahui reaksi emosi perasaan Anda terhadap uang, di mana ini memainkan peran besar dalam seberapa banyak Anda menerima, memberi, dan memiliki. Juga ini semacam latihan yang bisa menunjukkan keyakinan atau energi negatif apa yang menghalangi aliran kelimpahan Anda. Mungkin Anda pernah menjumpai teman praktisi Law of Attraction saat mengeluarkan uang berbicara kepada uang seperti layaknya seseorang atau teman dengan mengucapkan kalimat semacam ini atau yang lebih kurang seperti ini. Terima kasih untuk uang yang sudah hadir dalam hidupku. Lakukan perjalananmu. Berilah manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakanmu. Dan jangan lupa bawalah teman-temanmu sebanyak-banyaknya kepada. Kemudian saat menerima uang, kemudian berbicara lagi kepada uang. Terima kasih untuk uang yang sudah datang. Silahkan bergabung dengan teman-temanmu yang lain di sini. Cukup aneh, mungkin ya kalau seseorang tidak mengetahui psikologi di baliknya dalam hubungannya dengan Law of Attraction. Teman tadi sebenarnya sudah menerapkan apa yang dinamakan praktek menerima. Apa itu? Praktek menerima adalah salah satu latihan hukum tarik-menarik yang kuat yang digunakan seseorang untuk menarik sesuatu lebih banyak, termasuk uang. Ketika Anda berterima kasih dan bersedia menerima uang yang datang dan tidak membatasi caranya, Anda menegaskan kepada hukum universal bahwa Anda terbuka dan bersedia menerima lebih banyak hal-hal baik. Dan kebiasaan berbicara kepada uang yang masuk dan keluar bisa jadi salah satu alat. Itu kalau Anda memang cukup sabar ya, dan betah menggunakan cara teman tadi, ya silahkan saja. Kembali berbicara kepada uang. Yang dimaksud di sini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu Anda untuk mengenali keyakinan yang membatasi diri terkait uang. Sehingga kemudian Anda dapat memahami keyakinan apa yang membatasi selama ini. Ingat ya, tidak semua keyakinan itu membatasi. Beberapa keyakinan kondisinya adalah normal, bahkan beberapa keyakinan mungkin tidak membatasi Anda sama sekali. Siapkan kertas dan alat tulis, karena Anda perlu menulis setiap jawaban yang terlintas di pikiran saat berbicara kepada uang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pegang selembar uang kertas di tangan Anda. Gunakan mata uang yang sering digunakan untuk bertransaksi. Jika tidak memiliki selembar Rp100.000, mungkin bisa gunakan nilai uang paling besar yang Anda miliki saat ini. Buat diri Anda rileks terlebih dahulu.
2. Coba katakan ini kepada uang, secara perlahan atau boleh keras, kalau memang tidak ada orang lain di sekitar Anda. Seolah-olah Anda sedang berbicara dengan seseorang. Uang, bagaimana perasaan saya yang sebenarnya tentang Anda? 3. Dengarkan jawabannya, yang akan muncul di dalam diri Anda sebagai pikiran, perasaan, atau mungkin semacam gambaran di pikiran. Perhatikan jawaban pertama yang muncul di benak Anda, segera tuliskan itu di kertas. 4. Selanjutnya ajukan pertanyaan. Uang, bagaimana saya memperlakukan Anda? Perhatikan jawabannya, perhatikan jawaban pertama yang muncul di benak Anda, segera tuliskan itu di kertas. 5. Selanjutnya ajukan pertanyaan. Uang, bagaimana saya bisa memiliki lebih banyak dari Anda? Dan sekali lagi perhatikan jawabannya. Perhatikan jawaban pertama yang muncul di benak Anda, segera tuliskan itu di kertas. 6. Terakhir, ajukan pertanyaan ini. Apalagi yang ingin Anda beritahu kepada saya? Perhatikan dan tuliskan semua jawaban serta pikiran dan perasaan Anda yang lain. Oke, sejauh ini apakah Anda memiliki keyakinan yang membatasi tentang uang? Apakah Anda terkejut dengan jawaban-jawaban yang diberikan? Mungkin ada semacam perasaan tidak menghargai uang, kurang melihatnya sebagai simbol dari semua kerja keras yang dilakukan untuk diri sendiri atau untuk orang yang Anda cintai. Atau takut akan uang, menghindarinya karena tidak paham dalam menghasilkan dan mengelolanya, terutama uang dalam jumlah besar. Atau merasa diri seperti orang asing bagi uang, seolah-olah hanya orang lain yang pantas mendapatkan uang, atau rasa marah karena merasa tidak adil dengan sistem keuangan yang ada di dunia, atau sebaliknya, merasa seperti mengejar uang, yang sama saja dengan menghindari. Karena energi dari sikap ini akan mendorong uang pergi. Dan kemungkinan keyakinan-keyakinan negatif lainnya. Jika Anda tidak menjumpai adanya keyakinan negatif tentang uang, itu bagus. Atau Anda perlu waktu dalam mendapatkan jawaban-jawaban saat berkomunikasi dengan uang. Tidak masalah, ulangi langkahnya dan lakukan lagi di hari yang lain. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.